Bab 1026. Kata-kata Chen Ye jatuh, dan ada sinar cahaya di tubuhnya. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena sebuah suara datang dari pemakaman reinkarnasi. Suara dari 7 malam darah. Ini adalah kartu truf terbesar Chen Ye. Mendengar kata-kata arogan Chen Ye, anak ketiga dari klan roh darah yang terluka menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bahkan tertawa terbahak-bahak, "Kamu semut yang terlalu mandiri, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah menyakitiku dan kamu dengan beberapa cara. Monster itu bisa membunuh segalanya. Kamu tidak tahu kekuatan macam apa yang tersembunyi di dalam kakak laki-lakiku. Apakah kamu tahu apa yang kamu Kunlun-su, atau apa yang diperhitungkan bumi ini di mata kita? Kamu adalah katak di dasar sumur. Seni bela diri yang kamu latih di tubuhmu tidak berbeda dengan sampah di mataku. Garis keturunan dan bakatmu tidak sebanding dengan tunggangan di mata perlombaan roh darah kita. Setelah 1,5 tahun, kalian semua Kunlun-su akan mati. Kalian semua akan menjadi budak." Klan roh darah ketiga berkata di belakang, wajahnya sangat ganas. Dia bahkan tidak peduli dengan aliran darah atau luka yang terus-menerus. Ini adalah penghinaan bagi Chen Ye untuk menyakitinya sampai titik ini dengan dunia raja virtual. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, menatap bos klan roh darah, dan berkata-kata demi kata, "Bisakah kamu berhenti memenggal kepala anak ini dulu? Aku ingin menyiksanya, aku ingin menguras darahnya dan menjadikannya bonekaku." Bos klan roh darah mendengar kalimat ini, merenung selama beberapa detik, dan mengangguk, "Oke, dengan saya di sini, tidak ada yang bisa membunuhmu. Sekarang hanya ada kamu dan aku dan anak kedua yang tersisa dalam rahasia roh darah. Dunia, kita tidak bisa kehilangan lagi. Sekarang, beberapa hal yang telah kita kuasai selama bertahun-tahun juga harus diserahkan kepada kekuatan besar dari ras roh darah. Sekarang, mari kita selesaikan beberapa hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Bos klan roh darah telah bertarung berkali-kali dalam hidupnya. Dia telah lama memahami bahwa seekor singa perlu melakukan yang terbaik untuk melawan seekor kelinci. Pada saat ini, kekuatan spiritual di tubuhnya berputar liar, dan ki sejati dari surga dan bumi di alam rahasia roh darah tampaknya ditarik ke arahnya. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, pedang raksasa yang ditutupi dengan rune dan memancarkan aura menakutkan yang sepertinya menghancurkan dunia yang terkondensasi di tangannya. Suantian Extinguishing God Slash. Bos klan roh darah berteriak keras, dan pada saat tubuhnya paling kuat, dia membuat langkah berani, dan pedang raksasa yang dibentuk dengan membuat marah menebas ke arah Chen Ye. Langkah ini Suantian Exterminating God tebasan telah mencapai puncak ilmu pedang dan sihir, energi besar yang terkandung di dalamnya cukup untuk menenggelamkan tempat sentral. "Yi, kamu seharusnya senang aku bisa menggunakan trik ini untuk membunuhmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh klan roh darah." Raungan bergema, seperti guntur bergulir. Kekuatan tebasan Dewa Penghancur Suantian membuat wajah Mo Ning sangat berubah. Kekuatan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh pemilik makam. Sial. Dia ingin membantu, tetapi menemukan bahwa tubuhnya terikat oleh pukulan itu. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Dan Ye Luor dan Ye Lingtian tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah. Ji Siking memalingkan kepalanya, tidak mau melihat kematian tragis Ye Jitian di bawah pedang. Untuk sesaat, dia merasa bahwa dia terlalu kecil. Meskipun dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Ye Jitian, dan bahkan hanya mengenal satu sama lain selama beberapa hari, untuk beberapa alasan, dia tidak ingin Ye Jitian mengalami kecelakaan. Sangat putus asa. Rasanya seperti teman lama yang akrab akan pergi. Ye Lingtian dan Ye Luor juga bergoyang, mereka tidak yakin apakah Chen Ye dapat memblokir pukulan yang tak tertandingi ini. Ye Lingtian tidak bisa tidak berkata, "Saya tidak menyangka pembangkit tenaga roh darah ini begitu menakutkan. Saya telah melihat kakek habis-habisan. Dengan kultivasi puncaknya, kekuatan pembangkit tenaga roh darah ini setengah lebih lemah. Aula Master memiliki bencana." Bos klan roh darah tampak acuh tak acuh, Chen Ye tidak bersembunyi dan berdiri di tempat, bahkan jika dia adalah seorang kaisar yang kuat yang menahan pukulan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa aman dan sehat. Di matanya, pemuda arogan ini adalah sudah menjadi orang mati. Tetapi pada saat ini, Chen Ye tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya menyilaukan muncul di matanya. Dia meninju pedang raksasa yang terputus dari kepalanya, dan berkata dengan lembut, 7 malam, tinju pedang yang patah." Pada saat hidup dan mati ini, Suekia mendorong aliran informasi ke dalam pikirannya. Pada saat tinju dan pedang berpotongan, waktu seolah berhenti. Pedang yang sepertinya bisa membuka dunia diblokir oleh tinju ini. Sebelum semua orang bahkan bisa terkejut, pedang raksasa itu hancur berkeping-keping dan lenyap. Bos klan roh darah benar-benar terpana, seluruh wajahnya menjadi hitam, seperti hantu. Dia menatap pemuda di depannya dengan tidak percaya,
dan melihat bahwa wajahnya pucat, napasnya cepat, dan tubuhnya bergetar sedikit tak terkendali. Jelas bahwa pukulan barusan telah memakannya banyak. Dia pasti tidak punya energi cadangan untuk menahan langkahku selanjutnya. Bos klan roh darah hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba, dia menemukan bahwa pemuda yang dianggap sebagai semut telah menghilang. Segera setelah itu, tangisan penuh kesedihan dan kepanikan terdengar di telinganya. "Saudaraku, selamatkan aku." Suara ini datang dari anak ketiga dari perlombaan roh darah. Pada saat ini, tubuh klan roh darah ketiga kaku, dan matanya melebar. Senyumnya tampak semakin membeku. Karena dia pikir bocah fana itu muncul di depannya dalam sekejap. Matanya yang dingin seperti iblis dari neraka. Takut, muram, haus darah. Aku berkata, siapapun yang datang tidak dapat menyelamatkanmu. Aku, Ye Jitian, ingin membunuh orang-orang, bahkan jika langit menghalangi, aku akan menghancurkan surga. Mati bagiku. 7 malam, tinju yang menghancurkan jiwa. Kekuatan tak berujung mengelilingi tinju Chen Ye, dan pukulan ini tampaknya menembus udara. Pukulan ini jatuh dengan kuat di dada klan roh darah ketiga. Anak ketiga dari perlombaan roh darah perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan melihat lubang darah seukuran kepalan tangan di dadanya. Dia dengan lemah menurunkan tangan yang akan diangkat, matanya masih kosong, dan dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Satu generasi kaisar dan orang kuat telah jatuh. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan dipenggal oleh semut virtual Kunlun di hadapan bos klan roh darah. Bahkan saat terakhir kematiannya, matanya penuh ketakutan dan ketakutan. Ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Siapa kamu? Sebelum kata-kata itu bisa diucapkan, tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah di tempat. Kabut darah memenuhi langit, dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hal-hal akan berkembang dengan cara ini. Ye Lingtian dan Ye Luur tidak mengharapkannya, Ji Siqing tidak mengharapkannya, dan bahkan Mo Ning tidak mengharapkannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Pukulan yang baru saja dilemparkan oleh pemilik makam itu sama sekali bukan milik kekuatan Kunlun Su. Dari darah 7 malam. Betapa menakutkannya Blood Seven Knights, Mo Ning tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa jika Sue Qiai bertarung melawan Lin Qingxuan pasti akan kalah. Karena itu sama sekali tidak pada level yang sama. Apakah pemilik makam telah sepenuhnya dikenali oleh Blood Seven Knights? Napasnya cepat, tinjunya mengepal, dan dia menatap pemuda di kabut darah. Pemuda yang brilian. Pembukaan 7 malam darah adalah awal yang sebenarnya dari kuburan reinkarnasi. Bab 1027. Ini juga berarti bahwa pemilik makam akan menyentuh rahasia di balik pemakaman reinkarnasi. Bahkan menyentuh kekuatan yang lebih kuat, tanah banyak orang kuat. Tubuhnya dipenjara di sana, kekuatan kuburan reinkarnasi di penjara, dingin dan kejam. Ini neraka. Roh darah di sana hanya setetes di lautan. Belum lagi Kunlun dan bumi. Tepat ketika Mo Ning bersemangat, suara menderu yang bergema di seluruh dunia dirilis. Binatang kecil, kamu berani memindahkan orang yang ingin aku lindungi. Dalam hal ini, kalian semua akan mati. Sosok tua melepaskan cahaya darah yang kuat. Itu adalah bos dari klan roh darah. Wajah Mo Ning sedikit berubah, meskipun dia terluka, dia masih ingin menghalangi pemilik makam. Tapi sebelum dia mendekati sosok tua itu, tubuhnya terguncang dan terbang keluar. Dia sudah terluka, bagaimana dia bisa menahan kaisar senior realem yang kuat yang dalam keadaan marah? Poin kuncinya adalah bahwa Chen Ye membunuh orangnya di depan pria kuat yang arogan ini, yang tidak diragukan lagi merupakan tamparan muka. Sebagai orang terkuat di alam rahasia ini, bos klan roh darah adalah eksistensi yang membawa misi klan roh darah, bagaimana mungkin dia mau melakukan ini? Chen Ye kembali sadar dari pikirannya. Dia melirik bos klan roh darah, dan kemudian melihat Mo Ning di kejauhan. Dia hanya terluka parah, dan hidupnya tidak dalam bahaya. Dia tidak bisa membantu mengambil napas panjang. Sekarang, tidak peduli berapa banyak kemungkinan, dia harus melakukannya. Chen Ye melirik Xiao Huang dan anak kedua dari klan roh darah, dan keduanya hampir kelelahan. Xiao Huang yang berevolusi telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setidaknya satu orang kuat ditahan. Dan bos klan roh darah tidak memberi Chen Ye waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dia melangkah keluar dalam keadaan marah. 100 meter. Dia datang langsung ke Chen Ye. Tekanan udara yang kuat tampaknya menarik udara di sekitarnya. Binatang kecil, kupikir tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, itu hanya tingkat pertama dari ranah kaisar. Sekarang aku salah. Aku salah membencimu sejak awal. Keterampilan tinju yang baru saja kamu pecahkan bukan milikmu. Ke Kunlun Su.
Naga darah, energi iblis, guntur surgawi, dan bahkan peningkatan kekuatan aneh di tubuhmu semuanya menunjukkan bahwa kamu memiliki rahasia besar. Rahasia besar. Katakan padaku rahasia ini, dan aku akan mengampunimu. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata seperti itu, dia memuntahkan seteguk darah. Dia memaksa tubuhnya untuk berdiri dan mencibir, saya lebih peduli tentang rahasia klan roh darah Anda. Jika Anda bersedia memberitahu saya akan memberi Anda seluruh mayat. Bos klan roh darah tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ye akan sangat sombong ketika dia akan mati. Sampah yang rendah hati, kamu tidak memenuhi syarat. Bos klan roh darah menarik pedangnya dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya, tetapi kekuatannya terus bertambah. Setiap inci dari ketinggian pedang, 10.000 kekuatan ilahi bergegas keluar, menyebabkan pohon-pohon raksasa dan batu-batu di kejauhan runtuh, semuanya jenis kecemerlangan berkedip, dan bumi terbelah. Seluruh ranah rahasia roh darah tampaknya runtuh. Semuanya menunjukkan padanya, master yang tak tertandingi dari Kaisar Senior tahap akhir. Segera setelah Anda memasuki tahap akhir Emperor Senior Realm, Anda akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bagi bos dari Blood Spirit Rache, tidak sulit untuk menghancurkan seluruh dunia kecil dari alam rahasia. Bos klan roh darah menunjukkan dengan tangan kirinya, kilau antara langit dan bumi berubah, membentuk berbagai binatang mitos yang menguntungkan, naga asli terbang ke langit, harimau putih di matahari, Suanwu lahir, Phoenix melonjak, terus-menerus bernyanyi bersama, dan ada lebih banyak burung dan naga bergegas ke langit, suci dan damai, seperti dewa yang lahir. Binatang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul di lautan darah sebelumnya dan pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah baik dan jahat hidup berdampingan, matahari dan bulan ada di langit, hampir menekan ke puncak gunung, cahayanya menyilaukan, seolah-olah sulit melihat 5 jari, kilat menyambar dan guntur, dan hujan rintik-rintik. Apakah ini kekuatan Kaisar Senior Realm yang sebenarnya? Kesenjangan dengan beberapa orang sebelumnya terlalu besar. Apakah ini Emperor Senior Realm yang sebenarnya? Tuan Ola. Ye Lingtian ketakutan dan melihat kembali ke arah Moning di kejauhan. Moning meludahkan seteguk darah, bangkit dengan lemah, dan tertawa sedih. Jika bos klan roh darah menyerangnya dengan serangan seperti itu sebelumnya, dia akan mati di tempat saat ini. Bagaimanapun, dia bukanlah tubuh. Jika itu adalah tubuh utama, itu mungkin masih bisa bertarung. Sekarang indera spiritual digabungkan dengan tiruan, bagaimana cara bertarung? Xiao Huang, yang bertarung dengan anak kedua dari klan roh darah, juga menyadari ada sesuatu yang salah, matanya menyipit, dan dia dengan cepat berkata kepada Chen Ye, aku akan membantumu. Tidak butuh. Chen Ye menolak. Sekarang dia sangat jelas bahwa bahkan mengandalkan kekuatan Xiao Huang tidak memenuhi syarat. Dia berjudi. Perjudian darah 7 malam bersedia mengambil tindakan. Sebelum Sue Qiye mengambil tindakan, dia ingin melihat kekuatan sebenarnya dari perlombaan roh darah. Dia ingin tahu seberapa jauh dia dari menyelamatkan 100 kekuatan besar dan melawan kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Kamu ingin bertarung? Ayo bertarung. Chen Ye melirik binatang keberuntungan di depannya. Sangat serius. Hanya setelah pertempuran Anda akan tahu seberapa besar celahnya. Ketika Anda mencapai ranah kaisar di masa depan, Anda akan dapat menggunakan kekuatan tempur Anda dengan lebih baik. Chen Ye baru saja melakukan tindakan, dan suara lain datang dari kuburan reinkarnasi. Wah, hari ini aku akan mengajarimu trik lain yang disebut formasi 5 elemen Lingsu. Kekuatan formasi ini hampir tidak dapat mengangkatmu ke ranah kaisar yang mulia, dan itu juga satu-satunya modal yang memungkinkanmu untuk bertarung. Tapi tubuhmu akan sangat tidak nyaman di masa depan. Kamu bersedia? Mendengar suara yang familiar ini, Chen Ye sangat gembira. Darah 7 malam berbicara lagi. Bersedia. Bos klan roh darah memiliki teknik rahasia. Dia juga memilikinya. Chen Ye memegang tombak pembantaian surga Jeoyu, telapak tangan kirinya sedikit terangkat, dan 5 esensi dan darah muncul satu demi satu. Jepit jari cepat. 5 esensi dan darah ini berubah menjadi 5 manik-manik roh. Naga darah, guntur ilahi, jimat roh, ki iblis, ontologi. Masing-masing mewakili kekuatan. Dia ingin mengumpulkan semua kekuatannya. Cobalah. Bahkan jika Anda terluka, Anda tidak akan ragu. Dia menari dengan kedua tangan, mengerahkan kekuatan di tubuhnya, didominasi oleh tombak pembantaian 9 ketenangan, memancarkan kekuatan 5 atribut berbeda. Tampaknya menandai emas, kayu, air, api dan tanah dalam fisiognomi Cina. Sui Lingzu bersinar dengan semburan cahaya biru es, mengumpulkan naga air, dan naga air di langit sangat kuat. Manik-manik roh angin berkumpul di langit dan angin,
dan bila angin bergabung bersama untuk membentuk Phoenix putih pucat yang sangat besar. Bola roh api berlama-lama keluar dari ular api, terjalin menjadi lautan api, dan Phoenix api terlahir kembali dari abu, melonjak selama 9 hari, dengan kekuatan yang menghancurkan dunia. Mutiara roh bumi tebal dan bumi, dengan kebajikan besar, sinar cahaya tak berujung menyapu dunia, dengan kekuatan kebenaran arogan, memberkati kekuatan tombak, energi seperti gelombang-gelombang pasang, tetapi gelombang terus-menerus seperti bumi yang tebal, tak tergoyahkan. Manik-manik roh kayu dan ribuan tanaman merambat kayu terjalin satu sama lain, dan mereka menyatu menjadi sosok kayu setinggi ribuan kaki, yang sangat spiritual. Manik-manik roh kayu diberkati oleh tombak pembantaian surga Jewyu, dan dalam sekejap, ribuan tenda darah mengalir keluar, menembus langit dan bumi, menempel pada manusia kayu, dan pada saat yang sama memiliki dua kekuatan, menguapkan sekitarnya. Pohon. Membunuh. Chen Ye bergegas keluar, dan 5 kekuatan masing-masing mengerahkan kekuatan mereka. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya apa yang diajarkan Blood Seven Knights kepadanya. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan naga air, bila angin yang tak terhitung jumlahnya, dan ular api yang tak terhitung jumlahnya bergelombang dan bergegas keluar, dan bahkan tanah tebal yang luas sebagai perisai, mendominasi kekuatan membunuh tombak pembunuh langit Jewyu, berlama-lama di kayu berdarah. Orang-orang, bergegas ke depan. Bab 1028, Bos klan roh darah mendengus dingin, lengannya gelisah, pedang ilahi kuno tiba-tiba ditarik keluar, dan pada saat yang sama jari-jarinya dengan cepat mengepal, kekuatan seluruh alam rahasia roh darah tampaknya digunakan olehnya. Ribuan guntur dan kilat, bersama dengan lautan darah, binatang keberuntungan terkait hancur, dua kekuatan yang cukup untuk menghancurkan alam rahasia, bertabrakan bersama. Naga asli, harimau putih, basal, phoenix, yinglong dan burung yang dia panggil semuanya bertarung bersama dengan kekuatan bola roh 5 elemen. Naga asli melonjak ke langit, naga mengaum ribuan mil, gelombang suara mengguncang langit, dan cakar naga kuat, langsung menghadap naga air. Sebuah akibat yang mempesona terguncang. Baihu dan Xuanwu, menghadap bila angin atas dan warna api, dunia berubah warna. Naga asli dan Phoenix menghadapi patung kayu yang berlumuran darah, dan patung kayu itu membuka jaring merah besar, seperti bintang-bintang di langit, bersinar dengan kecemerlangan, dikelilingi oleh naga dan Phoenix asli. Hormati binatang itu. Burung dan lautan darah bertemu langsung dengan tombak pembunuh langit Jewyu. Terlebih lagi, Xiao Huang juga membantu di samping, begitu cakar raksasa patah, gelombang udara terus-menerus menamparkan tubuh burung, menyebabkan riak. Xiang Guang Ruibis dan Wu Lingzu bertarung bersama. Pada saat yang sama, sikap menyerah pada saya terungkap dari Chen Ye. Rambut hitamnya berantakan, dan matanya sedalam bintang. Dia benar-benar menghadapi bos klan roh darah, dan garis telapak tangan retak bayangan tinju mengguncang langit, panggung raja virtual, secara paksa memainkan postur kerajaan kaisar. Atasi 9 surga. Siapa saya? Potongan bayangan kepalan tangan jatuh dari langit, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit. Chen Ye terus menyerap kekuatan arai orb roh 5 elemen, dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia hanya bisa menahan. Sekali Anda menyerah, Anda pasti akan mati. Darah senior 7 malam mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertarung. Di antara keduanya, tinju, kaki, pedang, dan bayangan berpotongan, semua jenis gelombang udara meletus, dan pertempuran dengan cepat menjadi sangat panas, membuat orang kewalahan. Bos klan roh darah menjadi semakin terkejut semakin dia bertarung. Dia tidak pernah berpikir bahwa seekor semut di dunia raja virtual bisa begitu kuat melalui teknik rahasia. Poin kuncinya adalah bahwa arai orb roh 5 elemen terlalu aneh. Dia telah tinggal di Kunlun Void terlalu lama, dan telah melakukan kontak dengan terlalu banyak murid berbakat dan pembangkit tenaga listrik, dia belum pernah melihat adanya fluktuasi energi seperti itu. Dia menjadi semakin tertarik pada rahasia Chen Ye. Jika Void King Stage bisa seperti ini, maka jika dia mendapatkan rahasia ini di Emperor Venerable Stage, bukankah dia bisa memenangkan gelar di Blood Spirit Clan? Apa kelompok semut virtual Kunlun ini? Jangan pikirkan lagi, Spar kecil muncul di tangan bos klan roh darah. Spar langsung hancur. Ada cahaya aneh di sekujur tubuhnya. Cahaya ini sangat mirip dengan cahaya reinkarnasi di tubuh Chen Ye sebelumnya. Binatang kecil, kamu memiliki kemampuan untuk mengambil pedang ini. Aku akan melihat bagaimana kamu mengambilnya. Setelah teriakan kemarahan, bos klan roh darah menebas pedangnya ke udara, dan cahaya pedang yang diberikan meledak seperti 1000 petir, meledakkan energi pedang yang luar biasa yang panjangnya ribuan meter, menusuk dada Chen Ye, bersama dengan 5 elemen naga air yang diubah oleh manik-manik roh air dari arai Lingzu dipotong inci demi inci. Ledakan.
Sebuah ledakan keras terdengar. Banyak naga air meledak, dan manik-manik roh air kembali ke sisi Chen Ye dengan sedih dan termasuk di dalamnya. Bos klan roh darah masih mengerahkan kekuatannya, dan secara bertahap naik dari tahap stagnasi, dengan tren menekan Chen Ye, energi pedang luar biasa, seperti galaksi yang jatuh ke dunia, tiba-tiba jatuh, ribuan bintang berkelap-kelip, menyilaukan, mengerikan. Bang bang bang. Ledakan. Api yang tak terhitung jumlahnya ditebas oleh energi pedang dan meledak menjadi kelompok kristal merah. Bola roh api dari arai bola roh 5 elemen juga kembali ke Chen Ye dengan sedih. Bos dari klan roh darah, saat memonopoli Chen Ye, mengerahkan energi pedangnya untuk membantu binatang hantu yang dipadatkan oleh dirinya sendiri untuk menyerang arai orb roh 5 elemen. Seolah-olah barusan, Chen Ye melawan formasi pedang kuno dengan satu tangan, dan membunuh klan roh darah tertua keempat dengan satu tangan. Pada tahap akhir tahap senior kaisar, itu tidak dapat dengan mudah dilawan. Sebuah lubang di alam rahasia roh darah terkoyak, menyebabkan Ye Lingtian, Ye Luur dan yang lainnya menatap Chen Ye dengan kaget. Tidak ada yang akan mengira bahwa Chen Ye dapat memblokir pukulan dari seorang kaisar yang kuat di dunia kaisar. Aku takut tidak ada yang akan percaya ini. Tapi Moning tampak khawatir. Dia tidak terkejut, tetapi sedikit takut. Arai orb roh 5 elemen telah mengalahkan 2. Jika 3 yang tersisa juga mengalami kecelakaan, Chen Ye akan diserang oleh serangan balasan yang sangat gila. Ini adalah pertanyaan apakah Anda akan dapat hidup saat itu atau tidak. Chen Ye secara alami merasakan keanehan tubuhnya. 2 manik-manik spiritual terkuat dari air dan api dikalahkan. Tombak Zeus Kikiling segera naik ke langit, dan 10.000 geng tombak muncul. Kecemerlangan dan energi sihir yang tak terhitung jumlahnya meledak, membentuk jaring besar, mencoba melahap segalanya. Ledakan. Harimau putih dan naga asli bertabrakan dengan tombak pembunuh langit Zeus. Xiao Huang juga bergegas keluar dengan putus asa, mulut besar cekungan darah berisi 2 napas merah dan biru, dan taring tajam berwarna darah melintasi banyak binatang keberuntungan dan menggigit lengan bos klan roh darah. Binatang. Bos klan roh darah mengguncang lengannya, bersinar terang, dan langsung menerbangkan Xiao Huang Zhen keluar. Evolusi Xiao Huang kali ini sama sekali tidak stabil. Bahkan jika dia memiliki kekuatan kaisar senior realem sekarang, dia terluka sebelumnya. Di hadapan pria yang begitu kuat, jelas tidak begitu tenang. Kuncinya Chen Ye juga menemukan bahwa pupil merah Xiao Huang sudah agak redup. Di udara, Xiao Huang berbalik dan nyaris tidak menstabilkan tubuhnya, matanya sangat dingin, dan cakarnya lebih seperti manusia. Mulut raksasa itu menembakkan banyak pedang darah. Keledai tua botak. Jika saya berevolusi ke tingkat tertinggi, bagaimana Anda bisa menyentuh saya? Bahkan jika saya mati hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda menyakiti tuannya. Hanya ada tekad di mata Xiao Huang. Ini di atas kekuatanmu sendiri. Itu hanya binatang buas, dan kamu masih ingin menghentikanku. Kamu dan yang kedua bertarung, aku khawatir kamu sudah kehilangan vitalitasmu. Sekarang menghadapiku di puncakku, aku masih ingin selamatkan anak itu. Kamu sama konyolnya dengan anak itu. Aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama-sama. Kehidupan abadi tidak akan pernah bisa supranatural. Ledakan. Bos klan roh darah melihat kembali ke pedangnya, ribuan pedang ki mengalir seperti hujan meteor, melenyapkan pedang darah, dan bahkan menembus tubuh Xiao Huang satu persatu, dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Ledakan. Xiao Huang jatuh ke tanah, dan tanah retak. Itu naik, dan seteguk darah menyembur keluar, dan tulangnya patah ke atas dan ke bawah, dan sulit untuk membantu Chen Ye dengan kuat. Xiao Huang. Mata Chen Ye merah darah, dan dia tiba-tiba memblokir di depan Xiao Huang. Petir dari celah telapak tangan menutupi bayangan tinju, dan pemboman keluar satu demi satu, dan itu juga memiliki potensi untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Dari awal kontak antara Chen Ye dan Xiao Huang, hingga pengakuan tuannya, dan sekarang, secara tidak sadar, hubungan antara keduanya semakin dalam. Ini bukan lagi sekadar hubungan mengakui Tuhan, tapi persaudaraan. Di matanya, Xiao Huang adalah teman yang paling penting, bukan monster. Haha, seekor binatang mati, binatang kecil, sekarang giliranmu. Bab 1029. Kamu berada di dunia maya, dan kamu bangga bisa melawan orang tua ini seperti ini. Pukulan terakhir, lelaki tua itu akan mengirimmu ke jalan secara langsung. Di mata para tetua klan roh darah yang menghina, Taoisme kuno terungkap, dan kekuatan seluruh tubuh berputar, dan sebuah gunung dan sungai muncul di belakangnya. Sapu semuanya. Bum bum bum. Ledakan. Satu demi satu suara ledakan keluar, seperti petasan terus-menerus.
Banyak bila angin meledak di udara, dan Feng Lingzu harus kembali ke Chen Ye dengan sedih. Pada titik ini, keempat manik-manik roh dikalahkan, tidak dapat menghentikan serangan sama sekali. Mata susunan terakhir, orb roh bumi, memiliki kekuatan bumi dan bumi yang tebal, dan berubah menjadi perisai kuning kuno, mengedarkan dauyun yang tak berujung dan rantai tatanan ilahi, melawan di depan Chen Ye. Ledakan. Suara keras keluar. Perisai kuning kuno meledak, dan debu yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan kekuatan bumi yang tebal tidak dapat menghalangi kilau. Tu Lingzu juga harus kembali ke Chen Ye dengan sedih. Manik-manik roh 5 warna mundur satu demi satu, dan kekuatan yang diberikan darah Kie kepada Chen Ye semuanya menghilang. Satu-satunya jalan keluar sudah hilang. Chen Ye merasa dia akan jatuh kapan saja. Dia sangat lelah. Lelah sampai tertidur. Chen Ye melirik tubuh Xiao Huang yang gemetar dan berdarah, dan meraung, tombak pembantaian surga Jiuyu, ayo. Dia bersumpah untuk melakukan segalanya dengan kekuatannya. Siapapun yang menyakiti Xiao Huang, dia akan membunuh. Tidak peduli seberapa kuat. Tidak peduli berapa biayanya. Chen Ye memegang tombak pembunuh langit Jiuyu, darahnya kental, naga darah itu melingkar, energi iblis yang tak ada habisnya dilepaskan, seluruh tubuh dimobilisasi, lengannya bergetar, ribuan tombak ditembakkan, menutupi langit, merobek bumi, membuat sekitarnya semuanya rusak inci demi inci, membentuk formasi satu sama lain, melawan di depan Anda. Chen Ye melihat kilau kehancuran yang akan segera terjadi, dan berkata dalam hatinya, itu harus diblokir. Pukulan bos klan roh darah adalah teknik rahasia. Teknik rahasia yang sangat kuat harus diblokir, kalau tidak aku akan berada dalam bahaya kematian. Bum bum bum. Ledakan. Kilauan kehancuran yang tak berujung melompat ke depan, membunuh geng tombak sampai hancur, dan akibat yang tak terhitung menyebar. Di kejauhan, Mo Ning, Ji Siking, Ye Luor, Ye Lingtian dan yang lainnya merasakan dampak dari kekuatan yang menghancurkan ini, dan wajah mereka memucat. Engah. Chen Ye meludahkan seteguk darah, dan semua geng tombak hancur. Lagi pula, perbedaannya terlalu besar. Meskipun tombak pembantaian surga Jiuyu langsung dipelintir dan melindungi Chen Ye, itu masih memungkinkan banyak kilau destruktif menembus dan melukai Chen Ye dengan parah. Chen Ye melihat ke kejauhan, hampir sekarat, matanya yang dingin melirik Xiao Huang yang terbaring di tanah, dan kemudian dia melihat cahaya kehancuran yang tidak bisa dilihat sama sekali, dan berpikir, apakah saya akan mati di sini? Hari ini, cahaya kehancuran ini tak tertahankan bagi mereka yang tidak berada di alam yang sama. Bahkan jika kekuatan tempurnya dekat dengan Kaisar Senior Realm, tetapi tanpa kekuatan dari Kaisar Senior Realm, itu benar-benar tak terbendung. Chen Ye bahkan merasakan kematian. Pada saat ini, di kuburan reinkarnasi, sebuah tablet batu tiba-tiba bersinar dengan kilau, bergetar hebat, dan energi Qi yang tak tertandingi terpancar, seolah-olah alam semesta hidup di langit, dan kekacauan telah membuka tingkat yang lebih rendah. 7 Malam Darah. Senior, apakah kamu bersedia mengambil tindakan? Chen Ye tampak bersemangat, batu nisan baru terbuka, yang berarti bahwa pria kuat lainnya keluar. Blood Seven Knights pasti lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik sebelumnya, dan seharusnya tidak ada masalah untuk menyelesaikan bos klan roh darah. Ledakan. Batu nisan terbuka, dan seorang pria kekar dengan napas yang sangat menakutkan keluar. Suara mendesing. Sinar darah keluar dari tubuh Chen Ye, dan pria kekar itu bersinar dengan cuaca yang mengerikan, dan di belakangnya menunjukkan putaran langit biru, putaran malam, dan putaran hari. 3 penglihatan langit dan bumi muncul di saat yang sama. Mesin survival Qi tidak mengecualikan satu sama lain, tetapi saling melengkapi. Dengan lambaian tangannya, visi roda 3 langit dan bumi muncul bersama, dan mesin Qi tirani secara langsung menghancurkan kilau kehancuran yang menyerang. Bagaimana situasinya, siapa kamu? Bos klan roh darah melihat visi dan sosok di depannya dan merasa terancam. Pukulan kuatnya sendiri begitu mudah dihancurkan. Bagaimana bisa? Dia tanpa sadar mundur selangkah, melebarkan matanya, dan bertanya dengan kagum, puncak kerajaan Kaisar. Ini adalah Kaisar tingkat 9. Kamu, siapa kamu? Siapa yang kamu tanyakan padaku? Aku akan memberitahumu. Aku 7 malam berdarah. Aku tidak ingin ikut campur. Tapi kamu memindahkan seseorang yang tidak seharusnya. Putra ini adalah harapan kami. Dao surgawi tidak memenuhi syarat untuk mengguncangnya. Belum lagi kalian semut dari ras roh darah. Ekspresi pria kekar itu acuh tak acuh, dan dia tidak melihat bos klan roh darah di matanya sama sekali. Dia memadatkan pedang suci di tangan kirinya. Cahaya pedang dikombinasikan dengan visi roda 3 langit dan bumi, dan meluncur ke arah bos klan roh darah.
Dalam sekejap, cahaya pedang menyapu Singhan, dan para dewa bersinar di seluruh dunia. Darah 7 malam dan pedang dikorbankan, awan bergerak ke segala arah, dan Bafang Duancai mendorong 3 putaran visi langit dan bumi, menghancurkan visi lautan darah dan Raja Dewa Klan Roh Darah satu demi satu, dan menjatuhkan bos Klan Roh Darah 100 meter jauhnya, energi dari satu pedang, melukai bos Klan Roh Darah di tahap akhir kerajaan Kaisar. Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, aku yakin akan membunuh binatang kecil ini. Meskipun bos Klan Roh Darah takut di dalam hatinya, dia tidak bisa kehilangan wajah Klan Roh Darah. Dia memegang pedangnya dan menarik cahaya seperti komet. Kekuatan pembunuh yang tak terhentikan menyebar, seperti lautan badai, satu berat dan satu tirani, menyerang masa lalu. Bum bum bum. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan bersama, dan akibatnya mengejutkan dunia. Tapi hasilnya sangat jelas. Darah 7 malam tidak bergerak satu langkah pun. Bos Klan Roh Darah terbang mundur, dan dia bukan lawan sama sekali. Meskipun hanya beberapa tingkat lebih rendah dari Sue Qiye, tetapi satu lapisan adalah satu lapisan surga, dan satu lapisan lebih buruk, itu adalah jarak surga dan bumi. Saat dia menyentuhnya, dia sepertinya merasakan dewa kematian. Bos Klan Roh Darah tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia sama sekali bukan tandingan orang ini. Kuncinya adalah bagaimana orang ini tiba-tiba muncul di sini. Siapa kamu? Dengan kekuatanmu, kamu dapat bergabung dengan Klan Roh Darah. Kunlun Su ini sama sekali tidak cocok untukmu. Selama kamu mengangguk, aku bisa membantumu menjadi penguasa Kunlun Su ini. Kata bos Klan Roh Darah. Dia tidak punya pilihan, dia harus menstabilkan kekuatan ini, jika tidak, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk hidup. Bergabung dengan perlombaan Roh Darah. Sue Qiye tiba-tiba tertawa, tawanya sangat keras, dan jubah di tubuhnya terbang. Visi di belakangnya terus meledak dengan kekuatan. Seluruh alam misteri Roh Darah tidak tahan. Apa yang kamu tertawakan? Bos Klan Roh Darah berkata dengan dingin. Mendengar kalimat ini, senyum Sue Qiye tiba-tiba berhenti. Dia mengambil langkah maju, dan kekuatan tak berujung dibom secara langsung. Bos Klan Roh Darah menyemburkan seteguk darah di tempat. Bos Klan Roh Darah tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami hari yang memalukan. Bab 1030. Mata Sue Qiye seperti bintang yang dingin, bibirnya sedikit terbuka, dan suara seperti dari Jiu Tianxinghe perlahan turun, apa yang dihitung oleh Roh Darah di depanku. Jika bukan karena kecerobohanku saat itu, bagaimana aku bisa melakukannya? Terjebak oleh binatang buas itu. Mulai hari ini, Ye Xitian, murid tertutup My Blood Seven Knights, akan membunuh binatang buas itu. Perlombaan roh darahmu hanya akan menjadi permulaan. Bos Klan Roh Darah sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Kekuatan gelombang suara ini terlalu menakutkan, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Membunuh semua klan Roh Darah, jika kalimat ini diucapkan dari mulut orang lain, dia tidak akan percaya sama sekali. Tapi dari mulut Sue Qiye, dia harus mempercayainya. Dia juga akhirnya mengerti identitas bocah yang memakai topeng itu. Kamu membunuh langit. Anak ini adalah murid dari Blood Seven Knights. Jika Anda tidak mati sebelum waktunya, kekuatan masa depan Anda pasti akan menakutkan. Dia harus melarikan diri, lalu sembunyikan. Dalam 1,5 tahun, kita harus menemukan cara untuk menghubungi orang-orang dari ras Roh Darah itu. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Kepala Blood Seven Knights Boss menoleh dengan cepat. Dia tidak lagi ragu-ragu, tubuhnya terbakar. Bakar esensi dan kultivasi darah, dan berikan rahasia pelarian terkuat dari Roh Darah. Dia langsung berubah menjadi sinar cahaya, mengebor ke tanah, dan menghilang. Pada saat yang sama, sinar cahaya ini keluar dari tanah dan melewati klan Roh Darah kedua yang terluka sebelumnya. Tubuh yang terakhir meledak di tempat. Saudaraku, mengapa kamu membunuhku? Anak kedua dari perlombaan Roh Darah tidak bisa bereaksi sama sekali, dan dia tidak mengharapkan hasil ini. Dia akhirnya mati di tangan pembangkit tenaga listrik Blood Spirit Rache. Sebelum dia mati, cahaya kembali ke tanah lagi, dan suara dingin datang, karena di dunia ini, tidak ada yang bisa dipercaya kecuali diriku sendiri. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia perlombaan Roh Darah. Juga, Blood Seven Knights, Ye Xitian, aku ingat namamu. Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri suatu hari nanti. Sue Qiye melirik dengan acuh tak acuh pada bos klan Roh Darah yang menghilang dan kabut darah, dan senyum terukir di sudut mulutnya, tetapi bukannya mengejar, dia malah mengambil Chen Ye. Chen Ye membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, darah senior, Roh Darah yang melarikan diri.
Sue Qiye menggelengkan kepalanya, orang ini tidak terburu-buru untuk membunuh, dia masih berguna bagi kita, yang terpenting saat ini adalah lukamu. Tutup matamu, aku akan membawamu untuk sembuh. Tanpa memberi Chen Ye hak untuk menjawab, Sue Qiye membawa Chen Ye ke gua harta karun klan roh darah, secara langsung memberikan kekuatan kepada Chen Ye dan Xiao Huang, dan berkata kepada Ye Lingtian, Ji King, Moning dan yang lainnya, ini tempat adalah untuk ada berbagai sumber daya dan seni bela diri di gua suku roh darah, Anda dapat berkultivasi di sini, dan Anda akan segera dapat menerobos. Terima kasih senior. Terima kasih senior. Moning, Ji King, Ye Lingtian dan Ye Luur semuanya mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Ye bangun, dan dia merasakan sakit yang kuat di tubuhnya. Untungnya, rasa sakitnya tidak berlangsung lama, dia berdiri, melihat sekeliling, dan menemukan mural di sekelilingnya. Poin kuncinya adalah energi spiritual di gua ini sangat aneh. Darah yang tidak aktif di tubuhnya tampaknya menyerap dengan panik. Di sini adalah... Chen Ye melebarkan matanya, dan begitu dia membuka mulutnya, sebuah suara datang. Nak, kamu tidak perlu peduli di mana tempat ini, dunia rahasia roh darah tidak akan bertahan lama, kamu dapat menerobos secepat mungkin. Dunia raja virtual masih jauh dari cukup. Chen Ye tahu bahwa ini adalah suara Sue Qiye, dia mengangguk, dan tanpa berbicara omong kosong, dia duduk bersila dan mulai menerobos. Kali ini, dia ingin melangkah ke ranah Daoyuan. Selain itu, di gua rahasia klan roh darah ini, ada obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya. Rumput Xuanling, ginseng 100 darah, cedar Tianhe, Del, semuanya ramuan dihitung dalam 1000 tahun. Sulit membayangkan berapa banyak jenius yang diburu ke-6 roh darah ini di alam rahasia roh darah sebelum mereka memenangkan hadiah. Begitu banyak ramuan. Tentu saja, Han Yun tidak bisa lagi mengendalikan mereka, yang juga membuat mereka secara bertahap meninggalkan pelanggan dan menempati ranah rahasia roh darah selangkah demi selangkah. Sue Qiye melirik Chen Ye dalam kegelapan, dan akhirnya berubah menjadi cahaya berdarah, bergabung dengan tubuh Chen Ye, dan kembali ke pemakaman reinkarnasi. Wah, obat mujarab dan pil obat di sini sudah cukup bagimu untuk menembus alam Raja Void dan melangkah ke alam Daoyuan. Bos klan roh darah, saya telah melukainya dengan parah, tetapi semakin lama saya tinggal di dunia luar, semakin banyak yang akan saya konsumsi. Jadi, setelah kamu menerobos kerajaan, kamu harus membunuhnya sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Bagaimanapun, keluarga Huang yang memberontak melawan Kunlun Su mungkin membantunya. Yang tertua dari klan roh darah, meskipun meminum pil obat, mendapatkan kembali kekuatan tempurnya. Tapi bagaimanapun juga, dia dipukul keras oleh darah 7 malam, dan basis kultivasinya tiba-tiba tersingkir 80%. Sekarang, dia paling banyak setara dengan kekuatan lapisan pertama dan kedua dari ranah kaisar, dan dia tidak bisa berlari terlalu jauh. Ketika Chen Ye memasuki alam Daoyuan, dia akan membunuhnya dengan pedang pembunuh naga dan tombak pembantaian surga Jeoyu. Aku tahu. Chen Ye tampak muram, keluarga Huang memberontak melawan Kunlun Su dan memimpin klan roh darah ke Kunlun Su, dan aku pasti akan menyelundupkan mereka ke dalam keluarga mereka dan memusnahkan mereka. Untuk alasan apapun, keluarga pemberontak seperti itu seharusnya tidak ada di sini. Dunia. Pertama bunuh bos klan roh darah, dan kemudian hancurkan keluarga Huang. Moning mendengar gerakan itu, berjalan keluar dari kegelapan, dan berkata, Tuan Makam, bagaimana kesehatanmu? Chen Ye menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Moning merasakan niat membunuh di tubuh Chen Ye, dan melanjutkan, Tuan Kuburan, dengan basis kultivasi Anda saat ini, setelah menerobos ke alam Daoyuan, tidak masalah untuk membunuh orang di lantai pertama Kaisar yang mulia Realem. Setelah membunuh bos klan roh darah dan keluarga Huang, saatnya untuk mulai bersiap untuk 1,5 tahun ke depan. 1,5 tahun kemudian, pembangkit tenaga roh darah yang tiba di Kunlun Su pasti berada di atas wilayah Kaisar. Anda harus segera meningkatkan ke ranah Kaisar. Bagi Kunlun Su, ranah Kaisar sudah menjadi kekuatan tempur teratas. Tetapi untuk klan roh darah, yaitu, kekuatan tempur menengah, kekuatan tempur biasa, ranah Kaisar ada di klan roh darah, yang setara dengan ranah tingkat rendah di Kunlun Su, jadi Chen Ye harus meningkatkan kemampuannya. Ranah sesegera mungkin. Jika tidak, 1,5 tahun kemudian, pembangkit tenaga listrik klan roh darah asli akan datang, dan metode rahasianya sendiri akan mengetahui apa yang telah dilakukan Chen Ye. Pada saat itu, jika Chen Ye tidak bisa menghentikannya, dia akan mati. Chen Ye tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ketika dia keluar, dia menemukan bahwa Ye Lingtian, Ji King, dan yang lainnya semuanya menerobos. Beberapa orang membuka mata mereka, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, Chen Ye memimpin.
Saya percaya, Anda telah mendengar kata-kata beberapa orang tua dari ras roh darah. Badai akan tiba dalam setahun, kamu harus meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Ya, Tuan Istana. Ye Lingtian mengepalkan tinjunya dan berkata, saya pasti akan meningkatkan kekuatan saya, membantu Tuan Istana, dan tidak pernah mengecewakan harapan Tuan Istana. Tuan Ye, saya juga akan bekerja keras untuk berkultivasi. Saya harus membunuh orang-orang klan roh darah yang penuh kebencian itu. Ye Luur marah. Tangan beracun itu. Balas dendam ini harus dibalaskan. Secara khusus, roh darah menghina Kunlun Su sekali setiap 100 tahun, dan mereka harus membayar dengan darah dan darah. Chen Ye sedikit mengangguk, berpikir, dia tahu identitas asli Ye Luur, juga tahu bahwa Ye Luur mungkin menjadi kunci untuk berurusan dengan klan roh darah, dan juga tahu bahwa orang tua Ye Luur harus memiliki status tinggi dalam klan roh darah, tapi kunci-kuncinya, bagaimana cara menggunakan tangan Ye Luur untuk menghancurkan klan roh darah.